Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indra Lampan. Apa kabar sahabat youtuber dimanapun anda berada, semoga anda dalam keadaan sehat dan mendapat rezekinya, amin. Untuk video ini temannya, pengen nggak sih teman-teman punya tanaman yang terhindar dari serangan hama lalat buah ya, dan kutu-kutuan yang lainnya, kutu trip ya, trip dan ini, agar tanaman kita selalu sehat dan subur ya. Nah, di sini sedikit berbagi dari segi pengalaman ya. Nah, untuk menghindari dari serangan hama ya. Nah, setelah saya pelajari dari segi pengalaman, nah, bahwa gulma ini teman-teman ya, melindungi tanaman cabai teman-teman ya. Tanaman cabai dari serangan lalat buah dan ini trip, hama trip ya, dan kutu-kutu kebul teman-teman ya. Tuh, alhamdulillah bersih ya sini ya, meskipun sedikit kekurangan ya. Tuh ya. Jadi di sini sangat membantu teman ya. Gulma-gulma ini untuk melindungi serangan dari lalat buah teman-teman. Segi pengalaman saya seperti itu, pernah saya coba ya. Karena saya melakukan pembersihan gulma di sini ya. Gulma untuk tanaman cabai besar ya. Cabai besar. Saya lakukan tadinya buah lebat nih teman, buah lebat. Lakukan pembersihan ya, pembersihan gulma ini ya, gulma ini. Dari situ tercium sudah ya, lalat buah menyerang buahnya teman ya, buah cabai itu sampai rontok. Nah teman-teman bisa melihat ya, cabai yang untuk mengatasi serangan hama ya, serangan dari Anthronopsa ya, Anthronopsa itu ya. Nah itu teman-teman bisa lihat ya, yang saya bakar cabenya ya, menghindari serangan agar tidak menyebar ya Anthronopsa ya. Bisa teman-teman lihat ya, itulah videonya ya. Cabai sangat serang ya, sangat cepat terbusuk buah ya. Nah, jadi pengalaman saya seperti itu teman ya. Untuk menghindari tanaman terserang lalat buah dan Anthronopsa ya, lakukan seperti ini bisa ya. Bisa teman-teman, kalau tidak ini silahkan menggunakan penyepraian insektisida ya, baik bahan organik maupun bahan kimia ya. Nah, bisa teman-teman melakukan, dibiarkan saja gulma ini untuk menjaga dan melindungi ya, melindungi dari serangan lalat buah. Nah alhamdulillah tuh ya, seperti itu ya. Nah, ini ya tuh segitu ya, ada buahnya. Nah kecil ya tapi buah ya. Nah di sini temennya, di sini kemarin itu berbuah lebat nih, berbuah lebat teman di sini nih. Videonya teman-teman bisa ngeliat ya, video menggunakan berbuah lebat ya, tanaman kecil bisa berbuah lebat ya, surganya pupuk ya, bisa lihat di situ videonya. Nah ini setelah saya bersihkan ya, tadinya kan ini rumput banyak tuh, saya bersihkan gulma-gulma di sini, ternyata itu mudah tercium dari serangan hama teman-teman. Daunnya seperti ini dan buahnya rontok ya, lebih cepat ya rontoknya ya, karena tercium. Karena belalang juga bisa ini ya. Nah kalau nggak ada gulma ini, dia larinya ke tempat daun ini, ke batang-batang daun ya. Nah lalat buah itu langsung cepat teman-teman menyerang itu ke pohon tanaman. Kenapa? Karena ya tanaman ini cuma satu tunggal doang kan, tempatnya bersih, gulma-gulma nggak ada, jadi menyerangnya seperti itu. Dari segi pengalaman ya, jadi ini bunganya rontok ya, tanaman bisa keriting seperti ini. Nah, segi pengalaman saya teman-teman ya,
Ini tadinya buahnya lebat di sini temannya, karena saya terangkan di sini diserang sama lalat buah. Nah seperti itu teman-teman. Nah bisa, maka itu saya biarkan saja seperti ini teman-teman ya, tanamannya ya, untuk melindungi serangan lalat buah. Jadi belalang bisa ke sini, semut bisa ke gulma-gulma ya. Jadi tidak menyerang satu pohon itu aja, karena dia terang kan, terang panas ya. Nanti semut mencari untuk berteduh dan membuat sarang dan bisa menimbulkan hama trip ya, pasti menyerang ke tanaman itu ya, hama trip untuk kebul ya, tungau. Nah lalat buah, terutama lalat buah pasti menyerang buahnya itu. Nah kalau sudah seperti ini alhamdulillah ya, tuh alhamdulillah meskipun kecil bisa berbuah ya, terhindar dari lalat buah. Jadi lalat buah itu ya, dia akan menyuntikkan seperti ini ke tanaman ya. Kita membolongkan, memberikan ini ulat di sini ya. Lalat buah nyuntikkan di sini, nyuntikkan telur dia ke tanaman. Nanti dia akan busuk cabai itu. Nah setelah busuk, dia kalau kena air hujan atau terspray, dia akan merambat teman-teman ya. Banyak kan air hujan ya, dia akan busuk buah ya, atau teronoksa. Nah itu teman-teman, bahwa lalat buah itu menyuntikkan telurnya ke tanaman ini, lalu dia berkembang dan terus berkembang banyak dan busuk ya. Nah busuk ini akan terkena air. Nah dia telurnya, telur yang ada di suntik ini pindah ke sini ke tanaman, maka itu banyak yang cabai terserang antanosa busuk ya ketika di musim hujan. Nah itu dilakukan seperti ini agar untuk menghindari serangan lalat buah ya. Nah bisa menghindari lalat buah. Kalau tanamannya banyak 1 hektar ya, kita menggunakan ya mulsa ya, menggunakan mulsa, dan itu udah banyak ya mulsa. Lalu kita spraykan menggunakan insektisida baik organik maupun kimia, terserah teman-teman. Dari segi pengalaman seperti itu dari saya. Oke teman-teman, untuk video ini ya mungkin bisa bermanfaat dan menambah wawasan dan pengetahuan ya. Teman-teman bisa melakukan membiarkan gulma ya, agar untuk melindungi serangan lalat buah teman-teman. Apabila tanaman kalian 1 hektar ya, kita melakukan penyepraian menggunakan insektisida baik organik maupun kimia agar terhindar dari lalat buah atau anthracnose. Untuk video ini mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih ya yang telah hadir dan menyimak video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menambah wawasan. Apabila ada salah kata, salah ucap, tolong dimaafkan dan diluruskan. Tanamkan merasa ingin tahu dan terus belajar, selalu terus berkarya. Salam buat keluarga, jangan lupa, salam sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.